Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Bu Mila di sini juga dalam keadaan sehat. Ingat, jika kalian keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker dan jaga jarak. Jika kalian pulang jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Pada pembelajaran kali ini Bu Guru akan menerangkan tema 6 pembelajaran SBDB. Sebelum belajar, ayo bersama-sama yuk kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui keras dan lemahnya bunyi. 2. Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui keras dan lemahnya bunyi. 2. Siswa dapat mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Pada pembelajaran yang pertama, Bu Guru akan menerangkan tentang keras dan lemahnya bunyi. Anak-anak pernah mendengar suara petir? Nah, pada musim penghujan ini, kalian pasti pernah mendengar suara petir. Bagaimana suaranya? Sangat keras. Bagaimana dengan suara bunyi ban meletus? Suaranya juga sangat keras. Bagaimana dengan bunyi balon yang meletus? Suaranya juga sangat keras. Bagaimana dengan bunyi suara orang yang berbisik-bisik? Misalnya Bu Mila ngobrol dengan temannya kemudian berbisik-bisik. Bagaimana? Apa kalian bisa mendengar? Tidak bisa. Itulah perbedaan suara keras dengan suara yang lemah. Nah, sekarang suara keras dan lemah itu juga dipengaruhi dari gerakan yang cepat dan tentu saja bertenaga. Bu Mila kasih contoh. Jika Bu Mila menggerakkan tangan Bu Mila dengan cepat dan bertenaga, maka akan menimbulkan suara yang keras. Dan jika Bu Mila menggerakkan tangan Bu Mila dengan tenaga yang pelan, dengan gerakan yang pelan, kalian perhatikan bagaimana suaranya? Lemah. Itulah perbedaannya. Jika kalian menggerakkan tangan ini dengan cepat, maka suaranya keras. Jika kalian menggerakkan tangan ini dengan lambat, maka suaranya juga lemah. Bagaimana kalian bisa membedakan keras dan lemahnya bunyi? Jadi anak-anak, keras dan lemahnya bunyi dipengaruhi oleh gerakan yang cepat, yang bertenaga, yang kuat akan menimbulkan suara yang keras. Gerakan yang lemah, kurang tenaga akan menimbulkan suara yang lemah. Sama dengan seperti alat musik berikut. Ini adalah beberapa alat musik yang berbunyi jika digerakkan. Nah, ini adalah alat musik yang bernama marakas. Marakas ini akan berbunyi jika kalian goyangkan. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat atau keras. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Jika kalian menggoyang-goyangkan marakas dengan kuat, maka bunyinya akan keras. Jika kalian menggoyang-goyangkan marakas dengan lemah, maka bunyinya tentu saja akan lemah. Nah, gambar yang kedua adalah rebana. Siapa yang pernah memainkan ini? Nah, ada yang pernah memainkan, ada juga yang belum pernah melihat sama sekali. Nah, rebana ini alat musik yang berbunyi jika dipukul. Jika dipukul, dia akan berbunyi. Jika kalian memukulnya dengan keras, maka bunyinya akan keras, kuat. Jika kalian memukulnya dengan lemah, dengan tenaga yang lemah, maka bunyinya juga akan lemah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan?
Nah, ternyata marakas dan rebana itu adalah salah satu contoh alat musik ritmis. Apa itu Bu alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mempunyai banyak nada. Jadi nadanya itu ya suaranya yang itu aja. Misalnya Bu Mila, suara tamborin itu ya suaranya hanya seperti itu saja. Misalnya suara rebana, buk 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 buk, suaranya hanya seperti itu saja. Berbeda dengan suaranya piano. Piano itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi suaranya itu berbeda dengan suara seperti tamborin, rebana itu berbeda. Tamborin, rebana suaranya ya seperti itu saja, tidak bisa berubah-ubah. Berbeda dengan suara gitar. Suara gitar itu ada suara yang besar, dung. Ada yang suaranya kecil, ting, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan alat musik ritmis. Contoh lain dari alat musik ritmis yaitu gendang. Nah, siapa yang tahu gendang? Nah, seperti ini bentuknya gendang. Ini adalah salah satu contoh alat musik tradisional. Nah, apakah kalian bisa membuat alat musik ritmis? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian bisa membuatnya dari botol aqua bekas. Kemudian kalian isi dengan beras. Kemudian kalian tutup. Kemudian kalian goyang-goyangkan. Itu bisa dijadikan sebagai alat musik yang bernama marakas. Mila ulangi ya, untuk membuat alat musik sederhana tadi yaitu botol plastik. Botol plastik apa saja, bisa botol aqua, bisa pokoknya botol plastik yang ada tutupnya. Kemudian kalian isi dengan beras, kemudian kalian tutup. Isi berasnya itu jangan terlalu penuh, separuh saja. Kemudian kalian tutup, kalian goyang-goyangkan. Itu bisa dijadikan alat musik yang bernama marakas. Tapi tentu saja berbeda dengan marakas yang sebenarnya ya. Marakas yang sebenarnya seperti ini. Nah, kalau kita membuat sendiri seperti ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami apa itu alat musik ritmis? Pada materi yang kedua, Bu Guru akan menerangkan gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan gerakan tarian sederhana. Pada materi tema 5, Bu Guru pernah menerangkan tentang gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan gerakan tarian, seperti gerakan orang menyapu, menjemur pakaian, gerakan kupu-kupu, gerakan burung yang terbang, dan masih banyak yang lainnya. Pada pembelajaran tema 6 ternyata ada berbagai macam gerakan lagi, seperti gambar-gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan memungut sampah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan membuang sampah. Berikutnya adalah gerakan memetik ranting. Kemudian gerakan menyiram bunga. Sebetulnya gerakan-gerakan ini bisa dikreasikan ya, tidak harus sesuai dengan yang Bu Mila tampilkan tadi. Cuman itu adalah contoh sederhana. Nah, itu tadi adalah aktivitas sehari-hari yang bisa dijadikan gerakan tarian sederhana. Kalian harus bisa mempraktekkan cara memungut sampah dengan tarian, cara membuang sampah dengan tarian, memetik ranting dengan tarian, dan menyiram bunga dengan gerakan tarian. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bu Mila akan memberikan latihan-latihan soal, 2 latihan soal saja ya. Nanti kalian kerjakan berdasarkan perintah dari Bu Guru. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.